Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih, rekan-rekan, sahabat, handai tolan semuanya. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Juga para pemirsa, senang bertemu dengan Anda. Dan doa dan harapan saya, Anda selalu diberkati Tuhan, dimuliakan Tuhan, diagungkan Tuhan. Dan kita semua juga mengagungkan Yesus dalam kehidupan ini. Dan urapan Allah, penyertaan Allah, kekuatan Allah, supaya kita tetap bersama dengan Dia. Puji nama Tuhan, kita akan lanjutkan ya, masih dalam Galatia 2 ayat 20, demikian bunyi firman Allah dari bagian 19. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dia satu ayat, tapi dalam bahasa Indonesianya dia terpisah. Dari ayat bagian 19 akhir. Supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi di sini tema firman Allah ialah I have been raised with Christ. Aku telah bangkit bersama dengan Kristus. Jadi orang-orang yang bangkit bersama dengan Kristus, dia punya tujuan hidup. Dengan jelas dikatakan tadi bahwa yang pertama dikatakan ayat yang ke-19, supaya aku hidup untuk Allah. Jadi orang-orang yang dibangkitkan bersama dengan Allah itu punya tujuan hidup yang jelas, bahwa dia hidup untuk Allah. Jadi kalau tadinya dia hidup untuk agamanya, untuk melakukan apa yang dikatakan mengerjakan kehendak agamanya, tetapi ketika dia bersama dengan Yesus, dia tidak lagi melakukan tindakan agamanya, karena tindakan agama bisa membuat kita tidak memandang orang-orang di sekitar kita. Karena tindakan melakukan agama kita memandang rendah orang lain. Kalau tindakan agama atau perbuatan agama yang kita agung-agungkan, maka akan gagal memahami isi hati Tuhan, memahami isi hati Yesus, memahami isi firman Allah, memahami isi Roh Kudus. Dan itulah sebabnya firman Allah katakan, ketika I have been raised with Christ, aku telah dibangkitkan bersama dengan Yesus, dia jelas punya tujuan. Sama seperti tadi pagi saya katakan, I have been crucified with Christ. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Dia bebas dari hukuman, ya. Lalu kemudian dia melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah, dan dia menyalibkan segala keinginan dari atau menyalibkan keinginan dosa tersebut. Jadi di sini kita katakan, tadi saya katakan yang pertama, yang orang-orang yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus adalah orang-orang yang punya tujuan, yaitu dikatakan yang pertama tadi bahwa aku hidup untuk Allah. Jadi kalau kita hidup untuk Allah, maka kita akan melakukan apa yang disenangi oleh Allah. Kalau kita melakukan apa yang disenangi oleh Allah, maka kita akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Dia, atau perintahnya kita taat, kita dengan setia melakukannya, kita dengan taat, kita betul-betul memenuhi standarnya. Karena Allah itu penuh dengan kasih di dalam Yesus, maka kita juga harus hidup di dalam kasih. Jadi kalau kita tahu bahwa Paulus itu ketika dia berada dalam ikatan agama lamanya, dia melakukan apa yang jahat dengan kata bahwa mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan, apa yang benar di mata Allah. Saya akan bacakan dulu dalam Yohanes 16 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-3. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang membunuh kamu,
orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakan kepadamu. Jadi ada orang-orang yang membunuh, menyakiti, seperti kasus ini, ya, MKC, di mana seorang jenderal. Saya berpikir bagaimana mungkin seorang jenderal sampai berbuat setega itu. Walau dia mengetahui konstitusi, mengetahui hukum, ini bukan negara agama, bukan negara syariat, tetapi perilakunya hal yang sangat tidak memuliakan Tuhan. Perilakunya sangat tidak sesuai dengan standar hukum yang ada di Indonesia. Dan apalagi sebagai masih aparat, dia melakukan itu, saya pikir itu tidak baik. Tapi kita bersyukur bahwa negara ini adalah negara hukum. Jadi siapapun yang melanggar hukum, siapapun, tidak terkecuali orang yang lemahkah, orang yang kuatkah, jenderalkah, tapi kalau melanggar hukum, dia harus berhadapan dengan konstitusi Indonesia. Kita bukan berdasarkan negara agama, kita berdasarkan negara hukum. Kita punya konstitusi, kita punya aturan, kita punya KUHP dan lain sebagainya. Tapi akan ada banyak orang yang hidup memuliakan Allah, hidup mengagungkan Allah, akan mengalami penganiayaan. Ya. Dan orang-orang yang menganiaya itu, kata firman Allah, akan seperti melakukannya untuk Allah mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Allah, Bapa maupun Anak. Kalau mereka mengenal Bapa maupun Anak, mereka tidak akan melakukan itu. Karena ketika mereka mengenal Bapa maupun Anak, karena Bapa tidak akan pernah berkata bunuh, dia tidak akan bersakiti, tidak akan pernah. Bahkan dikatakan, kasih musuhmu. Kalau dia melakukan yang jahat, balas kejahatan dengan kebaikan. Itu memang gak mudah. Tapi Tuhan memberikan arahan itu. Bersama dengan Yesus itu, dia bisa melakukan itu. Karena kekuatan Allah lah yang sehingga memampukan dia melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu orang-orang yang melakukan apa yang jahat itu nggak merasa berdosa dan lain sebagainya. Tapi kita bersyukur kita punya standar nilai yang benar di hadapan Tuhan. Tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Justru ketika orang yang menganiaya kita harus berdoa bagi mereka. Supaya apa? Mereka sadar dan insaf mengenal Allah yang benar. Supaya mereka betul-betul melakukan hal yang baik di bangsa ini. Puji nama Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan oleh firman Allah dari pembacaan kita tadi Galatia 20, bahwa dia tadi hidup untuk Allah. Lalu kemudian yang berikutnya, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Jadi Kristus yang hidup dalam dia. Yang kedua itu, Kristus yang hidup dalam dia. Walaupun dia hidup, tapi Kristus yang hidup dalam dia, yang menerap kehidupannya, yang menguasai kehidupannya, yang menyetir kehidupannya, bukan dia lagi, tapi Tuhan. Anda bisa bayangkan dari seorang pembunuh, Tuhan ubahkan begitu luar biasa. Lalu tidak lagi melakukan yang jahat, justru dia dikejar yang jahat. Justru seringkali dia mengalami hal-hal yang luar biasa, dipukul dan lain sebagainya, hanya karena memberitakan Injil. Jadi beritakan saja Injil, beritakan kasih rahmat Tuhan. Kalau kita datang pada mereka dengan kasih Kristus, Tuhan yang akan mengerjakan selanjutnya. Tapi kalau kita kepada mereka tidak datang dengan kasih Kristus, mereka akan datang kepada kita dengan kekerasan dan lain sebagainya. Jadi Anda yang memilih. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus, lakukan yang baik, lakukan yang benar, lakukan pemberitaan firman Allah dengan tanpa harus mencaci maki, harus merendahkan orang, harus saya mau katakan, mari kita tinggalkan dengan cara-cara yang tidak baik. Mari kita lakukan dengan cara-cara yang dikehendaki oleh Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah kasih karunia Allah itu.
Jadi jangan takut, jangan gentar untuk menyatakan siapa Yesus. Ketika pedang di leher saya, waktu peristiwa 171, saya katakan nyawa saya tidak ada bukan di tangan Anda, nyawa saya itu ada dalam Yesus. Kalau hanya tinggal ditarik saja, habis. Ya. Paginya saya pisau di perut saya, ngapain lagi kamu datang kemari? Tapi ya, Tuhan masih mengizinkan saya untuk bisa menikmati. Tapi saya melihat orang-orang yang menaruh pisau itu masih saya kenal, yang menaruh pedang itu dari enggak saya kenal ya. Tapi saya masih dengar dari saya tidak ada korban, tidak ada nyawa yang diambil. Saya masih dengar dari apa di situ. Tapi yang mau saya katakan adalah Tuhan itu Tuhan yang baik. Kalau Tuhan belum izinkan kita untuk innalillahi, belum Tuhan izinkan kita untuk meninggal, saya sih berharap bisa meninggal dengan mati syahid, supaya darah saya ini menjadi benih bagi gereja Tuhan. Tapi keinginan saya belum tentu keinginan Tuhan. Tetapi saya mau katakan di sini adalah mari kita taat kepada Tuhan. Mari kita tidak mendukakan hati Tuhan. Nah, kalau Kristus ada, tujuan kita adalah Allah, hidup kita bagi Allah, dan Kristus ada dalam hidup kita, menyetir kehidupan kita, mengontrol kehidupan kita, saya yakin dan percaya kita akan senantiasa melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Lalu yang terakhir, kata firman Allah, jadi Kristus lalu, dan hidupku yang kuhidup sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Jadi yang ketiga itu hidup oleh iman. Nanti besok itu saya akan membawakan the just shall live by faith, ya. Jadi hidup dengan iman, dengan situasi dan kondisi apapun yang seperti sekarang ini, ya kita harus berani berkata, Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan menyediakan bagiku. Aku percaya Tuhan prepare segalanya bagiku. Sama seperti kehilangan mobil saya, ya. Saya yakin dan percaya Tuhan kembalikan, Tuhan tolong semuanya. Walaupun belum, tetapi ya semua sudah baik-baik. Artinya tadi kami ditelepon, ya memang mereka kesulitan untuk mengganti mobil saya itu, karena saya katakan bukan mereka yang menentukan, tapi saya yang menentukan. Jadi jangan coba-coba mencari mobil yang tidak sesuai dengan selera saya, ya. Jadi di situ. Jadi ya, ketika kita hidup oleh iman kepada anak Allah, maka Allah lah yang akan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Bukan berarti kita tidak melakukan pekerjaan kita, bukan. Karena Tuhan katakan apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan, kalau tidak berdasarkan iman, semua adalah dosa. Tapi kalau apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, makanya firman Allah katakan, diberkati engkau di kota, diberkati engkau di desa, apapun yang menjadi pekerjaan tanganmu, aku bisa buat engkau berhasil melalui pekerjaan yang engkau lakukan itu. Karena apa? Iman kita kepada Allah. Ketika kita dibangkitkan bersama dengan Yesus, kita punya tujuan hidup yang jelas. Kita punya Yesus yang jelas dalam kehidupan kita. Kita punya iman yang jelas. Bukan abal-abal, bukan iman kaleng-kaleng, bukan iman yang kalau ada melihat tanda-tanda baru percaya, kalau tidak melihat tanda-tanda nggak percaya. Bukan begitu iman itu. Dalam keadaan situasi yang sulit, iman itu akan terus bekerja. Ya, ini kesempatan bagi Allah untuk melakukan hal-hal yang besar. Ini kesempatan Allah untuk mengerjakan hal yang dahsyat di tengah-tengah kesulitanku. Ini kesempatan bagi Allah, kalaupun kita sakit, untuk menyembuhkan aku. Ini kesempatan bagi Allah untuk melakukan mujizat supaya mengembalikan mobil saya dengan cara apa yang dikehendaki. Jangan kita melakukan hal-hal yang keluar dari hukum. Jangan kita melakukan hal-hal yang keluar dari kehendak Allah. Jangan kita melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Allah. Bertindak sesuai dengan iman. Kalau kita bertindak sesuai dengan iman, maka kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan akan datang kepada kita. Itulah sebabnya Paulus katakan, I have been
raised with Christ. Aku telah dibangkitkan bersama dengan Yesus. Pertanyaan saya kepada kita, apakah kita sudah dibangkitkan bersama dengan Yesus? Kalau kita sudah dibangkitkan bersama dengan Yesus, berarti kita dengan jelas mengatakan kepada Allah bahwa hidup kita itu untuk Allah, bahwa kita ada dalam Kristus, bahwa kita hidup dengan iman kita kepada Allah. Sama seperti Saulus ketika dia hidup bersama dengan Yesus, telah dibangkitkan bersama dengan Yesus, dia betul-betul membawa kemuliaan bagi Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita membawa kemuliaan di dalam kehidupan sehari-hari kita ketika kita telah dibangkitkan bersama dengan Yesus? Andalah yang bisa menjawab, tapi harapan dan doa saya, semoga kita memberikan kemuliaan bagi Dia yang sudah menebus, menyelamatkan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Dan kami juga berdoa Tuhan, supaya Engkau memberkati Presiden, Wakil Presiden, pejabat negeri ini, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, stakeholder bangsa ini, eksekutif, yudikatif maupun legislatif, semuanya diberkati oleh Tuhan untuk melakukan apa yang baik bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, khususnya bagi Presiden diberikanlah hikmat, akal budi, kekuatan, kesehatan dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri ini, supaya Presiden kami boleh membawa Indonesia kepada kesejahteraan, keadilan, dan kebenaran, sehingga Presiden kami juga bisa bersuara soal-soal kebenaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga Presiden kami menjadi presiden bagi semua rakyat Indonesia, baik mayoritas maupun minoritas. Sebenarnya kami tidak ingin mengatakan mayoritas maupun minoritas, karena bangsa ini didirikan bukan karena mayoritas minoritas, tapi atas perjuangan semua anak bangsa. Founding Fathers kami telah mengikrarkan bangsa ini menjadi bangsa yang luar biasa, bangsa yang besar, dan kami bersyukur. Dan itulah sebabnya kami berdoa kepada-Mu Tuhan, sehingga presiden kami bertindak adil dan semua aparat, semua negara, pemegang kekuasaan di bangsa kami ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi kalau yang salah ya dihukum, kalau yang tidak salah jangan dicoba-coba untuk mencari kesalahan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa agar Engkau Tuhan menyatakan kebaikan bagi aras nasional, gereja-gereja Tuhan, supaya mereka menyampaikan suara kenabian Tuhan, sehingga suara kebenaran dan keadilan lahir dari umat gereja Tuhan, untuk menyatakan terang di bangsa ini, keadilan dan kebenaran yang menjadi landasan di bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bapa di surga, kami juga berdoa buat gereja Pantekosta dimanapun ada, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga setiap kami, semua masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, termasuk gereja-Mu, termasuk semua orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi mereka-mereka yang sakit, yang sakit COVID, disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami berdoa bagi mereka sakit apapun, hadir kepada mereka dalam nama Yesus, sembuhkan mereka, ulurkan tangan-Mu. Dan kami percaya yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh lepra akhir dalam nama Yesus, yang mandul dibuka kembali kandungan dalam nama Yesus, karena kami tahu yang dapat membuka menutup kandungan hanyalah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena firman berkata demikian. Terima kasih. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang dirasuk setan dalam nama Yesus, setan keluar dari mereka, dan mereka juga yang diguna-gunai, Tuhan bebaskan mereka. Tuhan, kami percaya bahwa ada kekuatan-kekuatan dunia ini, kekuatan-kekuatan magic yang mampu menembus kepada mereka-mereka yang lemah. Tetapi firman Allah katakan segala mantra apapun tidak akan pernah mempan terhadap keturunan Yakub. Ketika kami percaya kepada Tuhan, ketika kami percaya kepada Yesus, maka tidak ada satu mantra pun yang dapat menembus kehidupan kami. Sebab Tuhan yang mengcover kami, sebab darah yang kudus itu mengcover kami. Terima kasih, kami bangga mempercayakan hidup ini kepada-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang memiliki dampak sosial, ekonomi dalam kehidupan mereka ketika terjadinya
COVID ini Bapak, di COVID-19 ini. Dalam nama Yesus, kalau Engkau orangnya, angkat kedua belah tangan-Mu Tuhan, genggam tangan mereka, tolong mereka, selesaikan masalah mereka, pekerjaan mereka, utang piutang mereka, ekonomi mereka, usaha mereka, rumah tangga mereka. Kami telah melihat di dalam tayangan-tayangan YouTube maupun koran-koran Tuhan, di mana banyak orang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan hanya untuk menyuplai kehidupan mereka karena situasi dan kondisi keadaan yang mereka alami. Tapi kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau memelihara umat-Mu, gereja-Mu, Engkau memelihara bangsa kami dari hal-hal yang demikian. Kami telah melihat betapa hari-hari ini kami telah melihat bahwa nyawa manusia itu tidak berarti. Mudah sekali orang melakukan kejahatan dengan cara membunuh, dan Tuhan, kami tidak dapat berkata apa-apa. Kau melihat semuanya. Kami berdoa kepadamu, datanglah kepada mereka yang berkeinginan menyakiti orang, yang berkeinginan membunuh orang. Datang kepada mereka, insafkan dan sadarkan mereka, sama seperti Engkau datang kepada Saulus Tuhan, yang bermaksud membunuh umat Tuhan yang ada di Damsyik. Tapi kemudian Tuhan menangkap dia dan bertemu dengan dia, dan kemudian terjadi perubahan besar dalam hidupnya. Yang tadinya dia menjadi orang yang memprovokasi, yang orang yang mengejar, tapi sebaliknya kemudian setelah menerima Yesus, terbalik, dia yang dikejar-kejar oleh karena pengakuan imannya yang baru kepadamu Yesus. Tuhan Bapa di surga, kami mohon kemurahan-Mu, dan itulah sebabnya kami juga berdoa kepada mereka-mereka, sehingga apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka buat berhasil, sehingga kemuliaan diberikan kepada Allah, dan doa dan harapan hamba-Mu supaya setiap mereka dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Itu sudah cukup untuk mereka bisa melepaskan diri dari segala keinginan dosa dan perbuatan-perbuatan godaan setan dan perangkap-perangkap setan, dan mereka dapat mengalahkan karena Yesus ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kuasa-Mu ada dalam hidup mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih, karena imanlah yang mengalahkan dunia ini. Imanlah yang mengalahkan segala cobaan-cobaan yang mau menghancurkan kami. Imanlah yang mengalahkan setan dan ante-antenya. Dalam nama Yesus, terima kasih. Terima kasih, kami sungguh bangga punya Tuhan, bahwa Allah ada dalam hidup kami, Yesus ada dalam hidup kami, iman kami bertumbuh terus dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Dan bagi mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau engkau orangnya dengar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau engkau orangnya, mari ikuti doa saya, dan keputusanmu sudah tepat. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Masuklah dalam hatiku, ku mengaku segala dosa dan pelanggaranku Tuhan, dan ampunilah dosa-dosaku, sucikanlah hamba-Mu dari segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan. Sekarang ku buka hatiku, masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan, menjadi penguasa, menjadi raja dalam kehidupanku. Saat ini ku percaya saya sudah menerima hidup kekal dari Tuhan. Dan kalau engkau mau menerima Yesus, engkau taruh tanganmu di dada Tuhan. Lihat mereka-mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam arti mau mengalami kelahiran Kristus dalam kehidupan mereka. Yang tadinya mereka sudah percaya telah meninggalkan Engkau, dan mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tuhan hadir kepada mereka, dan Tuhan tolong mereka. Hadir dalam urapan-Mu, kepada roh-Mu dalam kehidupan Engkau, dalam kehidupan mereka, sehingga mereka hidup melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami juga berdoa buat orang-orang muda Tuhan, supaya banyak orang-orang muda seperti Syadrak, Meshach, Abednego, dan Daniel, juga Nehemia, Yusuf, dan juga banyak orang-orang pelaku-pelaku bisnis yang berhasil, yang bisa membangun masyarakat di sekitarnya, seperti Tuhan, Abraham, Ishak, dan Yakub, dan juga Tuhan Ayub, dan orang-orang yang punya integritas dalam bidang kerohanian, seperti Tuhan Timotius, Paulus, para murid, dan juga Tuhan Yesus. Mereka seperti Samuel. Tuhan, kami berdoa agar Tuhan menolong orang-orang muda, sehingga mereka punya gambaran yang jelas apa yang mereka akan tempuh di masa-masa yang akan datang. Dimiliki orang-orang muda ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami percaya ketika Tuhan mempercayakan
di pundak mereka untuk memimpin bangsa dan negara ini boleh dibawa kepada kemajuan dan kebenaran, karena mereka melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan memberkati dan menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga demikian kepada mereka. Dan juga Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu, segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Saya mau katakan, apa saja yang kau minta dan doakan, percaya bahwa engkau sudah menerimanya. Puji nama Tuhan. Tertawalah dengan orang yang tertawa, tersenyum, menangislah dengan orang menangis, bersukacitalah dengan orang bersukacita. Puji nama Tuhan. Dan doa dan harapan saya, kita bisa berkata semua, segala perkara dapat kutamu dalam Dia Yesus yang memberikan kekuatan dalam menghadapi situasi di masa-masa yang sulit ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Lupa bagi Anda pengguna narkoba, bertobatlah dan serahkan dirimu kepada Yesus, karena Tuhan mampu membebaskan engkau. Karena narkoba dapat menghancurkan hidupmu, masa depanmu, tanggamu, bisnismu, pekerjaanmu, bahkan generasimu, bahkan bangsa ini. Jadi jangan mau dikuasai oleh narkoba. Katakan yes terhadap firman Allah dan Tuhan, tetapi no terhadap drug. Minta ampun pada Tuhan. Tuhan akan menolong. Tuhan Yesus memberkati. Apabila kita tidur, jangan berdoa. Dan apabila Anda tidak bisa tidur, mintalah, karena tidur itu karunia Tuhan. Puji nama Tuhan. Salam Indonesia, salam Nusantara. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.